Ada pertanyaan dari Faisal Akbar guru ayeuna. Betakun jirnya abah pernah baamanah kalau habis umur sidin kada hendak dihauli. Masalahnya kan itu kebaikan, haulan itu kebaikan, dan melaksanakan amanah abah itu kebaikan juga. Kita bahasa Banjarnya muslim, akhul muslim, kita bedaksana keseberataan. Jangan gara-gara perbedaan pendapat ini kita pecah belah. Masa sesama orang Islam pecah belah? Ya kan bahasanya dengan adanya ikhtilafu ummati rahmatun, berbeda pendapat itu adalah suatu rahmat. Jangan sampai dilihat orang di luar agama Islam, wah kayak apa kami nak masuk Islam, Islam dia pecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di program podcast Baguru Batakun Guru. Hehe, hari ini beda. Tatay lang guru. Dan karena tatay di sini aja, tatay jo di akhirat. Amin. Amin. Hei, kayu ha. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, siapa pulang nih guru di bawah? Ini buan. Jadi mungkin tahun ini santri-santri baru di kelas 3 aliyah. Okay. Tahun ajaran 2021-2022. Kita sambil belajar di podcast ini sambil belajar menjawab, belajar menjawab dari pertanyaan-pertanyaan netizen itu, dan sebagian kita olah pertanyaan yang menjadi manfaat untuk di kehidupan dunia ini. Masalah keluarga, masalah kehidupan, masalah tentang perjalanan kehidupan kita lah, supaya dikubur nyaman, di akhirat nyaman juga ya Allah. Amin. Jangan tegang. Ini kita pertanyaan sederhana ya lo, sebelum memasuki pertanyaan yang anunya. Di hadapan ulun nih nama pian siapa? Nama ulun Muhammad Amin. Oh, Muhammad Amin di Kiau. Di Kiau Amin aja gitu nah. Berdua lah Amin nanti lah. Amin. Orang mana pian? Wanaraya. Wanaraya Tamban, ya lah. Daerah Marabahan. Oh iya. Tamban juhnya. Bentar lah, saya sambat lah orang Tamban lah. Bergeser sedikit bang. Mina lucu bang dari Muhana. Murah senyum. Ngaran pian siapa? Muhammad Rijali. Dua buting mek. Maksud anak bergeser tuh bergeser pertanyaannya. Bukan bergeser mikrofonnya. Siapa nama pian? Muhammad Rijali. Rijali. Di Kiau. Jali. Orang mana pian? Tinggiran. Ulun kada besar kada pernah bang. Kada pernah mendengar dah nyarem mendengar. Di mana tuh? Tamban. Nah ini hanya Tamban. Dah nyarem mendengar. Ini jadi bujuran ini mendengar. Oh ini saya bujur Tambannya lah. Tamban pal berapa? Belum masuk pal. Belum masuk pal lagi lah. Iya. Anu mikrofonnya ya jadi geser. Nah, ngaran pian siapa? Zakaria di Kiau. Zaka, untuk itu Zakar dulu lah. Zakar lah. Oh tadi sudah anu Jopang, bahaya Jopang jo nih. Orang mana pian? Kandangan lama. Pelihari. Oh kira di kandangan. Kan ya Allah. Kita ini kan sambil belajar juga nama-nama daerah. Kandangan lama ya dikira kan sebelum masuk kandangan bujur. Kandangan lama dulu hanya kandangan baru. Saya pelihari lah. Iya. Sebelum terhisung kah? Sebelum betakan kah? Sebelum betakan lah. Berarti anak pantai nih. Anak gunung. Hah? Anak gunung. Lain anak pantai. Ada guru menyelamatkan anu Barak Batakan tadi kan. Barak Batakan jangan lo. Berarti gunung lah, di gunung kan diam kah? Di kampung. Tadi mulai ada bagus lah ya Allah. Bukan perlawanan. Ini podcast kan bakal lagi. Kenapa jadi perlawanan? Kita sambil ada pertanyaan dari netizen yang bertanya di podcast Baguru. Pertanyaannya mungkin ya mengenai amanah. Beli pertanyaan sudah lawas, coba kita bahas di sini ya. Ada pertanyaan dari Faisal Akbar guru ayeuna. Betakun jirnya abah pernah baamanah kalau habis umur sidin kada hendak dihauli. Tapi mama
hendak mahauli geus abah. Artinya ini abah kada hendak tapi mama hendak. Tapi abah tetap kada mau, tetap kada hendak jar sidin takutan membertakan sidin kaina di akhirat. Jadi kami harus bersikap seperti apa? Jadi sikap bubuhan keluarga yang lain tuh kayak apa gitu. Siapa yang menjawab? Ulun. Pian Kak. Iya, Kakak Amin silakan. Jadi masalah amanah abah kada hakun dihauli karena kada hendak memberati tadi. Jadi di situ permasalahan ini abahnya itu amanah abahnya tadi kada hendak dihauli. Dengan alasan kada hendak memberati, maka apabila pihak keluarga merasa tidak terberati, mamanya tidak kada terberati tadi. Kada keberatan. Nah, kada keberatan. Jadi kenapa kada dihauli? Masalahnya kan itu kebaikan, haulan itu kebaikan dan melaksanakan amanah abah itu kebaikan juga. Nah, di kaidah usul fikih ada idza ta'arada maslahatani ra'a afdalahuma. Jadi apabila mendatang sebuah dua kemaslahatan, maka lihatlah mana yang lebih afdal dari keduanya. Sedangkan mamanya tadi kawah aja hauli. Nah, kenapa kada dihauli gitu nah? Berarti ya kawah aja dihauli gitu. Artinya kan ini ada sedikit ada dua perbedaan dari abah lo mama lo, dari suami dan istri. Jar abah berpesan kan jangan kayaknya kalau pina memberatakan. Tapi jar nang bini kan kawah aja gitu nah. Kenapa? Berarti kan seandainya itu memang kada memberatkan, ya, berarti kau aja dihauli gitu. Kau aja digawe ya lah, baik aja digawe. Artinya amanah yang abah yang anukan dari itu boleh aja. Oh iya. Ya Pak Guru, masalah amanah mengamanah. Pertanyaannya diulangi lagi Bang. Pertanyaannya, abah pernah beramanah kalau habis umur sidin kada hendak dihauli. Oke. Jar abah ini kada hendak dihauli. Tapi pulang mama ini hendak menghauli gasan abah. Nah, tapi abah tetap kada hendak jar sidin takutan memberatakan sidin kaina di akhirat. Jadi harus bersikap seperti apa itu. Berarti ini ada 3 segitiga keluarga. Ya, Guru. Keluarga. Jadi satu abah, yang kedua mama. Mama ini kan berarti bini abah berarti. Ya Allah kata Allah. Nah, berarti kalau mama laki abah. Berarti kalau laki abahnya nih kan. Laki mama berarti. Ya Allah. Nah, imbah tuh laki abah bini mama berarti kan anak sih kong. Anak sih kong. Paham lagi. Paham enggak? Gara laparnya baru. Kata gereng. Paham belum? Kan segitiga nih. Segitiga keluarga artinya abah, mama, anak. Ujar yang abah, apabila aku mati jangan dihauli. Amanah pertama yang Allah. Ya Allah, lawan si anak. Apabila aku mati jangan dihauli. Tadi ujar bagian 3 aliyah. Amanah adalah satu kebaikan, melaksanakannya, kemudian dihauli adalah suatu kebaikan. Nah, jadi suatu kebaikan dihauli itu kita mengumpulkan manusia, mengirimi hadiah amaliyah, yasin, sekurang-kurangnya tahlil, sekurang-kurangnya pulang kita berselamatan, biar wadai atau buah kita hadiahkan kepada orang, dihadiahkan pahalanya kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Bahasa yang nyaman, sudah meninggal tuh terserahnya hidup ya lagi. Ya Allah, terserahnya hidupnya lagi. Bahkan dari yang mama, kami kadang merasa keberatan. Bukti sayangnya bini lawan laki sudah meninggal. Bukti sayangnya anak lawan orang tua, artinya sudah meninggal dunia. Abah kan, jadi yang bini lakiku sudah meninggal juga. Aku anak hauli. Kenapa Pak? Kan kebaikan juga tuh. Idza ta'arada maslahatani. Apabila datang suatu dua kebaikan. Ra'a afdalahuma. Nah, lihat yang mana yang lebih bagus lagi daripada itu. Amanah abah, suatu kebaikan dijalankan, kemudian ada merasa kada keberatan, bahkan di situ ada yang namanya berhadiah-hadiahan. Bahkan di situ sebagai anak satu jalan untuk waladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh mendoakan kepada orang tuanya. Terlebih-lebih di hari sewaktu haulnya seorang orang tua mengirimkan hadiah. Itu tanda sebagai satu jalan sebagai anak sayang kepada orang tuanya, si bini sayang lawan lakinya, apalagi merasa kada merasa keberatan, bahkan banyak masih harta lagi yang ditinggali, kayak perumahan barasnya ada, selamat akan,
ada sapi bisa 100 ikong bisikan, subari 2 ikong. Kan Sisa masih 98. ya benernya kan ada juga. Kita menyambat berapa kah? 100 kah, 200 kah, ya Allah. Nah, karena merasa berat gitu nah. Hauli aja. Ya kalau nah jadi di sini kita alhamdulillah berisi etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpedomankan artinya amaliyah yang kita kerjakan kita hidup ini dihadiahkan sampai kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. Bagi mereka yang tidak mempercayai akidah seperti ini, silahkan. Kita tidak mempermasalahkan. Yang penting kita bisa akidah, kita hadiahi kuitan kita sampai itu hadiah. Ya kada? Nah, jadi kan bahkan mungkin di antara seorang anak yang kada sekawa membalas jasa kuitan itu nah. Yang kada sempat mungkin setelah lulus daripada pondok pesantren, setelah lulus daripada perkuliahan atau daripada sekolah, nah kemudian begawi, rahatan begawi itu bahasanya kada sempat mendapatkan hasil daripada gawian itu hendak membahagiakan kuitan, ternyata kuitan sudah meninggal dunia berdahulu. Nah, ya kadang-kadang kan yang ngaran kita nasib ini waktu masih hidup, abah mama kita belum kawa membalas jasa lawan kuitan. Kita masih sekolah, bahkan mulai kita lahir ditukarkan baju, kemudian dimasukkan sekolah, ditukarkan fasilitas macam-macam, sampai bahkan begawi kuitan masukkan itu begawi, sampai akhirnya jadi seseorang yang memang berisi usaha tapi belum sempat kawa membahagiakan dari hasil usaha kita. Jadi orang tua terdahulu abah meninggal dunia. Nah, disitulah ada jalan untuk membahagiakan seorang orang tua, untuk memberikan amaliyah. Bahkan di waktu acara haul itu kita bersedekah semampu kita, dihadiahkan kepada kedua orang tua kita. Disinilah yang harus kita perhatikan. Artinya kita alhamdulillah bisa etikat yang memang ada yang memadahkan sampai amaliyah itu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Oke. Nah, ya ini tadi kalau jawaban simpelnya, kalau sudah ibaratnya memang sudah meninggal dunia, berarti terserah yang hidup aja lagi ya kalau guru. Kalau itu memang mampu, rezekinya ada dan memang dari awal sudah kada memberatkan, ya jalankan, ya laksanakan. Artinya mungkin ya salah satu hadiah juga untuk yang sudah meninggal katanya ya Allah. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berhubungan guru, kalau lu melihat pertanyaan kedua ini. Ini kan pertanyaan kedua ini apabila misalnya nih, kan namanya pada saat sudah meninggal ini kan pasti akan disolatkan ya Allah. Terkadang kan minta rela kan kalau misalnya pada saat ya memang pada saat kalau sudah kondisi meninggal dan waktu sholat sudah ditentukan, ada orang-orang di luar sana yang memangnya mempunyai aktivitas pekerjaan yang bukan dari kalangan yang ada di dalam rumah aja, misalnya kayak orang-orang kampung yang memang aktivitasnya di misalnya di perumahan, nantinya kau aja langsung datang ya. Kalau seandainya ibaratnya kan kayak orang yang datang dari kantor datang ibaratnya untuk ikut mensolatkan, masalah pertanyaan mensolatkan tanpa atau bolehlah kada berwudu gitu. Kan ini datang ibaratnya sudah datang dari gawian mendadak, mbak itu pulang pas datang ibaratnya sudah hendak lakas-lakas nih, ibaratnya harus dikuburkan, hendak menjalankan sholatnya pulang, bolehlah kira-kira kalau kada wudu gitu. Siapa yang menjawab? Kan enggak? Ulun kira tadi yang di tengah nih. Ya, bisa benar nih di tengah ambil posisi. Berbicara tentang sholat jenazah itu merupakan khususiat bagi umat Nabi Muhammad SAW dan tidak disyariatkan pada zaman Nabi yang terdahulu. Jadi dan baru disyariatkan pada zaman Nabi, yaitu di kota Madinah pada tahun yang pertama dari hijrah. Hukum salat jenazah itu fardu kifayah. Arti fardu kifayah itu apabila digawe oleh sebahagian orang maka gugur sekampungan. Dosanya telah gugur sekampungan. Dan sebelum salat jenazah disyaratkan berwudu karena dimasukkan kategori salat setiap orang yang ingin salat pasti berwudu. Dan ini yang masyhur pendapat ulama. Tetapi di dalam kitab Sitinul Masalah, Imam Syafi'i berpendapat, dan Imam Syafi'i ini juga termasuk mazhab Syafi'i juga, bahwa melaksanakan sholat fardu kifayah atau sholat jenazah boleh tanpa wudu. Alasannya walaupun niatnya sholat, tetapi pelaksanaannya sebenarnya hanyalah doa.
Atas kedua kaul ini, hendaknya jangan sekali-kali melaksanakan sholat fardu kifayah tanpa wudu, kecuali waktunya mendesak, seperti terlambat sementara imam sudah mengangkat takbir, atau sedang musim kemarau, sedangkan mencari air sulit sekali. Maka silahkan bertaklid kepada Imam Syafi'i yang membolehkan sholat fardu kifayah tanpa wudu. Cara bertaklidnya yaitu sahjaku bertaklid kepada Imam Syafi'i yang membolehkan sholat fardu kifayah tanpa wudu. Jadi seperti itulah. Yeah. Ada dua alasan ya Allah yang mungkin sampaikan. Pertama ya tadi karena terlambatnya ya Allah. Yang kedua karena ya sudah masuk musim kemarau. Ngalimana mencari banyu ya Allah. Iya. Kira-kira tuh tambahannya kayak apa Guru? Man sholal maghfur ghufiralah. Barang siapa menyembahyangkan orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala, maka yang menyembahyangkan pun diampuni juga. Nah ini yang saat ini yang jurang untuk dikejar-kejar oleh masyarakat kita yang meninggal dunia, apalagi seorang ulama, seorang aulia Allah Ta'ala. Ini kan urgent biasanya, sifat-sifatnya ini urgent, bagasakan. Artinya ini hari makan sudah, cepat ayo. Ini adalah sembahyang terakhir. Biasa kan kalau tuan guru atau para ulama atau wali-wali itu kan ada jam-jamnya yang menyembahyangkan. Nah kita karena terlambat, ini adalah sembahyang terakhir. Habis terakhir ini langsung dibawa ke tempat liang lahat. Nah kita ini kadang-kadang sudah seret bagasakan berwudu sempat lagi, maka ambillah madhab yang oleh si Syafi'i, tapi Imam Syafi'i yang memfatwakan artinya boleh tanpa berwudu. Nah di saat itu, tapi kalau memang kawa waktunya berwudu ya berwudu aja, bismillah aja berwudu kan gitu. Nah memang satu sisi namanya sembahyang fardu kifayah, sembahyang jenazah, sembahyang sholatul jenazah, sembahyang jenazah, berarti kan sembahyang kan. Situ yang ngaran sembahyang ya pasti berwudu. Tapi jadi Imam Syafi'i di situ madahkan masalah doa-doa aja. Memang Fatihah, yang kedua kan sholawat, yang ketiga kan doa ya, yang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'anhu, atau yang terakhir yang ketiga keempat Allahumma tahrimna ajrahu lafsina ba'dahu. Itu di situ kesimpulannya. Jadi ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilafnya pendapat para ulama ini sebagai rahmat bagi yang kada sempat ambil taklid seperti ini, bagi yang kawa berwudu silahkan berwudu aja. Memang jakanya kawa tuh berwudu, bahkan biasanya kan di kampung-kampung atau di masjid-masjid biasanya itu sembahyang fardu kifayah itu disambung dengan sembahyang johor atau sembahyang isya atau maghrib. Nah kebiasaan kita apabila di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi umrah atau haji, di Masjidil Haram itu biasanya kada sunyi, artinya imbas sembahyang ada sembahyang kifayah biasanya kan itu ada tuh. Jadi kan misalnya namun sudah batal ada lagi wudu kayak apa, sudah cepati empat yang membolehkan kada wudu. Nah jadi jangan dipermasalahkan wudu atau kada wudu, yang penting gawi sembahyang itu dengan dalil man sholal maghfur ghufiralah. Barang siapa menyembahyangkan orang yang diampuni, maka kita pun empat diampuni juga. Ini yang luar biasa dikejar oleh lihat kita kan melihat orang-orang guru-guru Martapura, Banjarmasin, mana-mana aja berabut menyembahyangkan itu. Kenapa? Mereka memang tahu padilahnya. Oh orangnya diampuni, berarti kan hendak juga nih menyembahyangkan. Karena berkat kita menyembahyangkan orang yang diampuni, kita pun dapat ampunan juga dari Tuhan. Nah itu mungkin dari jawab. Jadi ambillah dilihat keadaan kita saat waktu mengerjakan itu, dan kita pun jangan berpecah belah gara-gara masalah ini. Oh kenapa kamu pada wudu? Sudah, artinya yang penting sembahyang gitu. Nah mengkawal wudu seperti itu. Kemudian dan lebih diperhatikan lagi dalam cara sembahyangnya. Kan pada zaman sekarang ini sholat fardu kifayah di tanah lapang. Masalah kita memakai sandal atau sepatu, lebih baik kita lepas dan kita injak karena lebih berhati-hati kalau pernah ada najis di sandal atau sepatu itu. Seperti mana yang telah dijelaskan di kitab Sitinul Masalah, yusratu li sihhati sholati khal'una alaihi in kana najasaini au mutanajjisaini au kana ba'dhuhuma najisan au mutanajjisan. Disyaratkan bagi sahnya salat yaitu melepas kedua belah sandal atau sepatu ingkana jika adalah keduanya benajis atau tekanan najis, atau adalah sebagian keduanya itu najis atau tekanan najis. Jadi mungkin ini terjadi saat
musim-musim COVID seperti ini. Iya. Nah kadang-kadang kan orang yang di sembahyangan itu ada yang di tanah lapang, ya kan? Ada yang di dalam mobil aja. Mobil ada, orang yang di tanah lapang, kita bisa bersandal tuh sepatu untuk menjaga supaya sah sembahyang kita. Sepatu kita itu dilepas, diinjak sepatunya. Bersandal, anggap menjepit kiri sandal, lepas dulu, injak sandalnya. Jangan sampai ditakut-takutkan kalau pernah ada situ bekas-bekas najis, kan yang ngaran sandal ini kan kedua mata bangnya anjah harus kemana-mana nya. Nah jadi alangkah bagusnya pacu sandal dulu, tetap di sandal itu juga diinjak, tetap sepatu tetap diinjak, satu mata menginjak itu kan sekedar sembahyang aja tuh. Takutannya kalau ada najis di situ. Nah jadi itu yang maulah yang terjadi saat ini supaya sembahyang kita nih disahkan juga. Tuh. Iya. Jadi jangan sampai tadi dan yang disampaikan tadi jangan sampai jadi alasan yang lo guru. Ya. Kalau memang waktunya sempat dan memang airnya ada ya wudu. Jangan sudah banyunya ada waktunya sempat ya sudah aja. Ada aja mazhab yang akan jar. Lalu kan itu dijadikan alasan. Nah, jadi jangan sampai dicari-cari lah ya Allah. Ini dari tadi yang ditangani karena sabar nanti takuni. Ya mungkin dalam pikirannya kapan giliran ulun nih ya jadinya. Sudah siap kapian? Keluar aja mau kado. Gaya lawan lah. Ini kalau ulun betakon ini mungkin banyak perbedaan pendapat dulu. Terus banyak ya perdebatan lah kadang ya Allah. Itu paling banyak sudah, apalagi kalau sudah di Banjarmasin ini kalau sudah zaman waktu-waktunya haul yang ya kalau guru itu yang sudah tahu lah ya Allah. Tuh pasti ada banyak yang membahas sudah. Yang jadi pertanyaan ulul ini adalah dalil tahlilan itu yang 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 sampai haulnya. Nah itu apa? Di sini kan kita misalnya 3 hari, 7 hari sampai 1000 hari tadi itu kan tujuan kita di situ mendoakan gasan si mayit dan bersedekah lawan orang. Nabi pernah bersabda, ad-du'a'u was-sadaqatu hadiyatun ilal mauta. Jadi doa dan sedekah itu jadi hadiah gasan si mayitnya. Dan masalah bilangan-bilangan yang 3, 7, 25, 40, 100 haul dan sampai 1000 hari tadi itu ada disebutkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ada disebutkan di juz 2, wa qala al-Umaru as-sadaqatu ba'da dafni sawabuha ila salasati ayamin wa sadaqatu fi salasati ayamin yabqa sawabuha ila sab'ati ayamin wa sadaqatu yauma sabi'i yabqa sawabuha ila 25 yauman wa minal 25 ila 40 yauman wa minal 40 ila mi'atin wa minal mi'ati ila sanatin wa minas sanati ila alfi yaumin. Sayyidina Umar berkata, sedekah sesudah kematian pahalanya sampai kepada 3 hari, dan sedekah pada hari ketiga itu sampai pahalanya ke 7 hari, dan sedekah hari ke-7 tetap atau sampai pahalanya ke 25 hari, dan dari 25 hari sampai 40 hari, dan dari 40 hari sampai 100 hari, dari 100 hari sampai haul, dan haul sampai 1000 hari. Ya. Berarti itu sudah ada ya lo. Ini kalau sudah membahas ini luar biasa guru. Ya mungkin pian tahu lah, pian sudah pernah ya mengalami lah ya lo sudah membahas itu ya lo. Ada aja kan nang sudah membahas mahwali ya pulang. Iya. Itu sudah sulit ya guru. Itu saat ini ya dipertegas lah. Jadi ada dalilnya. Kalau kita membicarakan perbedaan pendapat itu ya masing-masing lah. Boleh kada ya kan. Jadi tergantung kita aja lagi. Iya. Kita berpegang kemana, guru kita siapa, dan kita tradisi kita terutama di Kalimantan Selatan sejak dulu ulama-ulama kita mempraktekkan. Ya kan, matikan setelah meninggal dunia ada yang talqin, ada yang namanya tahlil, ada yang nama doa, mondoa, hadiah-hadian, ada yang sampai meninggal hari, karena sampai menuju hari, sampai pulang menyelawi, ya kan sampai 40, ke 100, kemudian setahun,
Kemudian bahkan orang-orang Jawa tradisi itu 1000 hari ada. Terakhir kayak guru kayak Hasyim Muzadi itu 1000 hari ada. Orang Banjar kan jarang 1000 hari itu. Cuma paling banter biasanya yang rancak tuh haul. Haul itu kan 360 hari. Terus bagi yang berpendapat kada sampai, ya silakan. Kita jangan sampai perbedaan pendapat ini menjadikan sebuah permasalahan. Kada. Contoh sembahyang tarawih aja, ada yang anak 8 silakan, bagi anak 20 silakan. Yang kada sembahyang pun ya kada apa-apa juga. Ya Allah. Kadang-kadang gaduhi ya kalau guru. Kan memang pertanyaan sunat juga buannya aja kada apa juga jar. Kita kada menggawe kada apa juga kan masih sunat tuh kan jar. Apabila digawe pahala kada ya kada apa juga. Silakan. Ya kah? Kada masalah gitu. Nah, cuman pertanyaannya kenapa di waktu puasa kada maksimal mengerjakan amal ibadah? Karena di puasa itu amaliyah yang sunat dibalas pahala wajib. Nah, sekarang yang ada yang 8 silakan, yang 20 silakan. Perbedaan pendapat itu jangan menjadi sebuah kebingungan di tengah-tengah masyarakat, tapi sebuah perbedaan pendapat itu menjadi pilihan bagi masyarakat. Kita dijaga oleh mama abah kita, etiket kita supaya kuat, jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang yang memang langsung datang merubah. Oh ini kada ada dalilnya, oh ini bid'ah, oh ini haram, ini kafir. Jangan seperti itu. Artinya dalam kitab buku manakib yang dikarang oleh Guru Munawwar itu, masalah manakib Guru Syarwani Abdan, Guru Bangil itu mengarang sebuah risalah Ad-Dakhiratus Zaminah li Ahlil Istiqamah. Di situ spesial Guru Bangil itu mengisahkan tentang masalah dalil talqin seperti apa, dalil tahlil seperti apa, dalil ritual meninggal hari sampai, terus amaliyah yang kita kerjakan itu memadahkan lawan kita bahwasanya amaliyah yang kita kerjakan itu berdasarkan ada dalilnya masing-masing. Jangan sampai ini kada ada dalilnya, ini kada ada. Jangan. Man qalla ilmuhu kasura iqtiraduh. Barang siapa sedikit ilmunya maka banyak menyalahkan orang lain. Kalau pina tebujur orang, bahasa Banjarnya. Kalau pina tebujur orang. Ini kada ada dalilnya, ternyata ada dalilnya. Supan kita. Kenapa ini? Apalagi yang orang-orang umpati jigin, jadi kayak apa bagusnya dulu. Bahkan pertanyaan terakhir ini berkaitan dengan pertama tadi. Artinya kayak apa nih? Jangan dihauligin aku kopina memberati. Berat atau kada berat itu tergantung si anak. Ya kan? Tergantung si anak. Bahkan kalau kita flashback ke belakang lagi, ulun pribadi kan bahasanya Baisi bintuha dia amuntai. Dulu waktu began dia amuntai. Biasanya apabila beli ke amuntai, apabila sembahyang subuh berjamaah di Langgar Brunei itu biasanya imbas subuh itu Imam tuh salam, hari ini kita bertahlil ada haulan di wadah Haji Si Anu. Nah jadi lima tuntung Allahumma sholli ala Muhammad, datang ke rumah si orangnya 15, 20 di mana di Langgar tadi bertahlil stumat mahadiyahi bahaul. Jadi bahaul tuh kadang mesti banyak biaya, ada. Itu yang harus ditekankan dulu kalau ya, bukan harus makanan nyaman ya kalau guru. Yang penting di acara haul itu kita terlihat, artinya mengingat lawan kebaikan abah mama kita yang abah mama kita tanpa pamrih memberikan kebahagiaan lawan kita. Sekarang tugas kita sebagai anak membahagiakan kepada orang tua. Membahagiakan kepada orang tua yang hidup alhamdulillah taat, kita artinya berbakti kepada sidin. Bagi yang sudah meninggal dunia kita hadiahi sidin di hari-hari yang memang tertentu, wabil khusus itu kan. Tapi secara umum tiap hari ya julun di pengajian kan, aku sampaikan di pengajian, alangkah bagusnya setiap bangun imbas subuh itu, ya Allah ya Rabb, semua amal ibadah yang ulun kerjakan hari ini, baik itu hadiah, baik itu amaliyah, tolong sampaikan kepada mama abah. Nah, itu ingat atau kada ingat, misalnya kita tulak berjalan ke pasar, parkir 2.000 kita bari 5.000, 3.000 yang kita hadiahkan itu karena kita niat di awal begawi tadi, di awal hari tadi, pokoknya Tuhan ya Allah ya Rabb, setiap hari ini, yang hari yang ulun kerjakan hari ini ulun hadiahkan pahala kepada mama abah. 3.000 rupiah yang kita ingat berniat itu sampai lawan mama abah niat itu. Nah berarti hubungan anak lawan kuitan kada kawa dipisah. Apalagi kita saat ini berisi etikat, ada satu jalan yang memadahkan lawan kita amaliyah yang hidup bisa menyampaikan kepada orang yang meninggal dunia. Anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya, jadi paling kada benar masalah yang meninggal hari,
kemudian 25 jangan jadi permasalahan lah. Bagi yang melaksanakan silahkan, bagi yang kada jangan dibahas. Kada kita menyelamatkan silahkan. Kalian dalil menyelamatkan, kami pun Amalia pun hendak menyelamatkan juga. Kan ini terjadi bisa di waktu acara haul-haul yang gana-gana biasanya kan. Yang itu tahulah kita selalu jadi bahan olokan ya. Ya. Oh ya Bapak Boy mengumpulkan ini macam-macam. Sekarang kalau seandainya kada ada dalilnya jadinya kan. Kada ada dalilnya ini. Sekarang kita menyiapkan makanan. Kita kia orang. Ya kada bisa tahlil Fatihah 4 barang misalnya nih. Kita hadiahkan makanan orang, bahagia kada orang. Ya udah kalau surur berarti membahagiakan orang itu sudah pahala. Oh kada ada dalilnya, ya silahkan, kada ada dalilnya macam-macam. Yang penting bahasa yang nyaman itu lana a'maluna walakum a'malukum. Kita berisi amalan, ikam berisi amalan juga, silahkan. Bahasa Banjarnya kami berisi amaliyah. Kada mungkin kalau datu kami bahari, kada mungkin kalau mama abah kami, kada mungkin guru-guru kami, ulama-ulama kami menggawi sebuah amaliyah tidak mempunyai dasar dalil. Apalagi dalam kitab Al-Hawi tadi. Siapa yang mengarang? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Salah satu pengarang tafsir Jalalain juga. Artinya kitab yang muktabar juga, artinya kitab yang memang diperhitungkan. Tapi bagi mereka yang kada percaya ini, ya silahkan. Kita kada hendak berkelahi masalah dalil, kita kada hendak berdebat masalah dalil. Pokoknya kami bisi amaliyah, kami bisi guru. Jar kami sampai, sudah. Jar bubuhan pian kada sampai, ya silahkan. Kita kada usah berdebat. Karena perdebatan itu tidak akan membawa kepada keharmonisan, tapi perdebatan akan memisahkan kehancuran dalam kita berhubungan al-muslim, akul muslim. Kita berdasarkan kebersamaan, cuman perbedaan pendapat, cuman perbedaan akidah, jangan sampai kita maulah perpecahan di antara hubungan kita lawan para sesama muslim. Sederhana aja Bang sebujurnya guru lah. Sederhana, sangat sederhana. Bahasa yang nyamannya jar guru nih kalau ulun ambil ibaratnya apa yang kami gawe itu ya amun pian kada merasa kada cocok ranai ya. Itu cukup pian dan pengikut pian yang mengikutinya gitu. Nah, mungkin merasa kada cocok dengan apa yang dikerjakan oleh kami ya harus diabuti. Abuti ya tetapi kami gawe juga. Kada kita bahasanya kan ada akan acara haul gana-gana, kita kada pernah minta duit orang juga. Ya. Kalau itu diumumkannya kalau guru juga menyuruh hadir katanya juga ya paling nanti pengumuman biasa aja. Dan yang ulun kadang anehnya guru ada hadir ulama besar ibaratnya haulnya kan sudah berapa puluh tahun gitu ada yang sudah 40 tahun 50 tahun nang bepander nang haram bid'ah hanya umur 35 tahun artinya tuh dulu orang sudah bertahun-tahun menjalankan kegiatan itu dengan inya beraninya itu ya kalau memang itu keyakinannya ya jangan terlalu ibaratnya tuh jangan sampai menghantam lah ke orang ini. Kadang orang lihat apalagi sekarang medsos tuh luar biasa. Makanya kadang kita hati-hati dengan medsos nih. Perkembangan medsos nih luar biasa. Ketika kita ibaratnya kita memposting sesuatu acara yang kita himung, senang. Orang tuh malah kada senang dengan apa yang kita jalankan dengan kata-kata menyelamatkan. Terjerumus banget kayak ada nih. Ya, artinya kita menghadirkan di YouTube ini artinya inilah dalil kita. Artinya kada sembarangan lah kita gawe itu. Artinya pokoknya guru-guru bahari itu kada mungkin menggawe suatu amaliyah yang kada berdasarkan daripada guru-gurunya, dan guru-gurunya pun bersambung kepada guru-gurunya, bersambung kepada para tabi'in sampai kepada sahabat langsung bersambung kepada Rasulullah. Nah kadang-kadang mereka yang kada percaya itu melihat siapa perawi hadisnya. Ini Al-Qur'annya ini, sedangkan memaham Al-Quran kada kawa langsung dengan terjemahan. Memaham sebuah ayat Al-Quran harus dengan tafsir Al-Quran, dengan asbabun nuzulnya. Kemudian pulang kena ini surah ini makiyah kah madaniyah kah, kita kada tahu. Apalagi hati-hati sekarang belajar di media sosial, belajar dengan terjemah kitab, terjemah buku-buku. Kita kada tahu dalilnya di mana seperti apa. Bahkan mereka salahnya ini mereka kada percaya dengan karamat-karamatnya wali. Iya, itu yang sulitnya. Bahkan banyak karangan-karangan Imam Al-Haddad, Imam Abdullah bin Al-Haddad kalau Rasulullah SAW. Nah sekarang di situ tidak disebutkan periwayat-periwayatnya. Kenapa? Karena Imam Haddad saat itu, ini bolehkah kadakah? Langsung Rasulullah yang mengatakan, ini dalilnya boleh. Nanti itu tidak ada periwayat-periwayatnya. Nah mereka kan percaya itu. Mereka harus ahli hadisnya dari mana periwayatnya? Ini. Nah ini jadi sudah gini. Kita dalam podcast ini
menyarankan kepada seluruh masyarakat kita, bahasa Banjarnya muslim akhul muslim, kita berdasarkan seberataan. Jangan gara-gara perbedaan pendapat ini kita pecah belah. Masa sesama orang Islam pecah belah? Ya kan, bahasanya dengan adanya ikhtilafu ummati rahmatun, berbeda pendapat itu adalah suatu rahmat. Jangan sampai dilihat orang di luar agama Islam, wah kayak apa kami nak masuk Islam, Islamnya pecah belah. Ibaratnya dengan orang yang non muslim yang bukan seagama dan kita jainya kada pernah menghuali ya guru. Malah kita yang sesama Islam malah ibaratnya berdebat ya itu. Jangan sampai hancurnya Islam dengan orang Islam juga. Jangan sampai. Jadi kita dengan media sosial ini, dengan podcast seperti ini, kita mengajak kepada seluruh masyarakat, lapisan masyarakat mana aja, etikat mana aja, sudah kita bersatu seberataan. Jadi sekarang kayak Pak, lana amalna walakum amalakum, amal kami, amal pian. Derpian salah biar kata Bapak. Tapi kami bujur. Sedangkan kami kada pernah mawal bubuhan pian, dan pian jangan mawal bubuhan kami juga. Oh ini. Sekarang kami bahaulan kada pernah minta duit on bubuhan pian. Kami kada pernah mengganggu bubuhan pian. Nah, jadi sekarang ya kalau mencari kesalahan orang tuh banyak. Setiap manusia pasti ada kesalahan. Tapi jangan carilah suatu kesalahan itu dengan kekurangannya. Kita melihat di acara-acara haul, terutama haul Guru Sekumpul, wah itu banyak relawan-relawan yang tanpa digaji. Banyak orang-orang yang memang mempunyai harta yang lebih, mengeluarkan secara sukarela, artinya tanpa paksaan. Mereka memberikan beras, memberikan daging, memberikan makan lauk-pauk macam-macam. Bahkan bagi yang kada mampu jadi relawan, tukang masak, tukang antar nasi. Jadi di situ kita melihat seorang aulia Allah Ta'ala yang memang sudah meninggal dunia dari pandangan zahir kita, tapi tunqaluna min darin ila darin fa yahabbadan naqlu wan na'im sarmat. Artinya orang wali itu hanya berpindah alam, tapi mereka masih hidup. Kita yang hidup hendak dapat keberkahan dari seorang aulia Allah Ta'ala, supaya kehidupan itu berberkah juga. Jadi kesimpulannya, masalah khilafiyah ini jangan dipermasalahkan. Kita beisi guru, kami beisi guru, pian beisi guru, kami beisi dalil, pian beisi dalil juga. Sudahin. Jangan gara-gara masalah khilafiyah ini kita bakal lahian. Kita tetap bersaudara, tapi kita beisi etikat masing-masing. Mudahan kami selamat, pian selamat seberataan juga. Kita mau di surga berataan ya Allah. Kita berataan. Itu aja tah. Orang nang ada malah sama mendoakan ya lah, mudah-mudahan kita kumpul berataan di surga. Amin. Kan orang amin kayak minta duit tuh. Ya, jadi sudah 3 pertanyaan yang kita bahas di sini. Kesimpulan yang bisa diambil tadi ya, perbedaan pendapat ini jangan dijadikan bahan untuk kita saling bermusuh-musuhan. Jadi kalau usah ulun ini katanya bisa bang masalah agama ini ulun nang ibaratnya nang bahari-bahari aja ya lo. Kita punya peribahasa itu kan, bukan peribahasa apa tuh ya, benika tunggal ika. Nah ya Allah, itu kan dari zaman dahulu sudah ada, artinya berbeda-beda tetap satu jua. Nah itu pun kada usah nang terlalu jauh ulun kada bisa bang ya Allah. Artinya itu gin, artinya kita berbeda tapi tujuan kita yaitu tetap satu jua. Bagaimana? Cakep. Iya. Jadi terima kasih banyak Ulun. Pian sudah hadir di sini. Minta maaf, ulun minta rela kalau ada canda-candaan ulun yang mulah pian sakit hati ya Allah. Semata-mata supaya pian ketawa. Jangan tegang karena ulun tahu bagaimana rasanya duduk di kursi panas. Sudah makan pian lah? Alhamdulillah. Imbah Jur tadi sudah. Makan. Oh ini kencang benar nih. Berarti kalau menurut ulun tuh bagus ini menjawab. Ini sudah, berarti separuh aja nih. Ini full enak. Amun juga pang makanan. Kada bulikan, antar bulikannya ke pondok. Di pondok tempat makan jual. Wah, pompat di sini. Ntar lah gayaan lah. Kita mudah-mudahan karena kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Sekali lagi sama-sama belajar. Ulun bertakun, dapat jawaban dari pian, belajar dari pian. Itu kita belum belajar dari guru bang. Nah sama-sama belajar kita. Untuk pemirsa Pak Guru, terus saksikan program Pak Guru dan jangan kada ingat pastinya tadi setiap tayangan yang ada di YouTube Al Mursyid Amin TV jangan dipotong. Cukup pian tonton sampai habis. Kalau itu bermanfaat silahkan share, like atau subscribe boleh, cuma jangan dipotong-potong.
Oh iya tuh. Tunggu tak ajak tuh apa aja dulu nih. Aduh. Iya. Tetap saksikan program Pak Guru setiap hari Minggu jam 9 pagi pastinya di YouTube kesayangan kita, YouTube Al Mursidul Amin TV. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.